Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube King Rosa. Saya Mimi Upi. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dukung channel saya ya, agar bisa berkembang ke depannya. Terima kasih. Gini ya teman-teman, saya mau cerita. Jadi saya itu kerja sekarang itu lagi ada di Cina, dan saya di Cina itu kerja sebagai pembantu rumah tangga. Kerjaan saya jaga anak dua, yang satu umur 7 tahun dan yang satu umur 9 tahun. Jadi saya juga di sini kerja bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah, terus juga masak. Nah, saya juga gajinya itu 7.500 yuan. Kalau dikalikan Indonesia itu sekitar 16 juta sekian. Dan sama seperti kerjaan pembantu rumah tangga yang ada di Hong Kong, Taiwan, dan juga di Makau, Singapura, Malaysia, saya juga di sini juga sama kerjaannya. Jadi uh, cuma yang dibedakan itu saya di sini kerja sebagai TKI ilegal ya, ilegal. Jadi uh, belum ada kerjasama antara Indonesia dan Cina untuk pembantu rumah tangga. Jadi semuanya itu masih ilegal gitu. Dan kalau umpamanya resmi, saya juga kurang tahu ya, karena saya di sini juga masih baru 1 tahun lebih aja. Kenapa saya milih ke Cina? Karena memang di Cina gaji pembantu rumah tangga itu di atas 15 juta. Dan kalau memiliki keahlian bahasa Inggris atau keahlian lainnya itu bisa sampai 25 juta ke atas. Karena saya tidak bisa bahasa Inggris dan saya tidak memiliki keahlian, jadi saya hanya memiliki gaji yang rata-rata, tapi itu juga sudah cukup, alhamdulillah ya. Dan kenapa saya memilih kerja di Cina dan di Cina itu ilegal? Karena memang saya sudah ada pengalaman di Taiwan, dan di Taiwan itu saya ilegal 6 tahun dan resmi 2 tahun. Jadi saya tidak bisa kembali lagi ke Taiwan. Dan karena saya bisa bahasa Mandarin, makanya saya memilih ke Cina. Karena juga males untuk belajar bahasa ya. Kalau umpamanya saya pergi ke Hong Kong atau ke Makau, juga harus bisa bahasa Hong Kong atau bahasa Kantonis, dan di Makau juga harus bisa bahasa Makau. Dan memang sih ada ya bahasa Mandarin, cuma saya lebih berminat ke Cina karena memang di Cina itu saya mikirnya cepat untuk mendapatkan hasil. Maksudnya 15 juta ke atas itu kan eh, menurut saya besar ya. Jadi 1 bulan saya bisa mengumpulkan minimal 5 juta untuk saya tabung, dan 10 juta untuk keperluan kirim untuk anak-anak, kirim untuk keluarga, dan keperluanku juga di sini. Dan karena memang saya memilihnya ilegal, saya itu di Cina itu tidak pernah pergi kemana-mana. Jadi meskipun majikan ngasih saya libur, saya liburnya di rumah aja untuk mengistirahatkan badan, tidur atau masak untuk makan sendiri gitu, minimal 3 hari sampai 5 hari itu saya pergunakan waktu istirahat saya itu untuk keperluan saya sendiri. Jadi saya tidak memikirkan untuk keluar jalan-jalan atau keluar untuk bertemu teman. Dan saya juga di China itu tidak memiliki banyak teman ya, hanya hanya satu atau dua, juga itu jauh ya, maksudnya nggak satu wilayah atau satu daerah sama saya. Kayak yang satu ada di Shanghai, yang satu ada di Ningbo, dan yang satu juga ada di Fuzhou gitu. Sementara aku sendiri jauh dari mereka hanya bisa berhubungan melalui telepon. Dan saya juga di sini alhamdulillah majikan juga memiliki kebebasan untuk saya, maksudnya memberikan kebebasan untuk saya telepon, telepon keluarga, telepon teman, dan juga tidak terlalu menuntut saya untuk bekerja keras. Jadi yang penting anak-anak itu selalu dalam pengawasan, dan meminta apapun anak-anak saya selalu siap gitu. Nah, saya hanya ingin eh, memberitahu ke kalian kalau umpamanya kalian pengen kerja ke China itu harus banyak berpikir, maksudnya harus difikirkan matang-matang ya, karena di Cina itu tidak ada yang resmi. Di Cina itu sebagai pembantu rumah tangga itu ilegal. Jadi untuk saya pribadi ya, hanya sekedar mengingatkan jangan sampai tergiur dengan gaji yang besar. Jadi kalian harus banyak memikirkan
bagaimana kelanjutannya kalau sudah sampai di Cina itu. Dan kalian juga harus banyak tanya ke teman-teman kalian yang sudah ada di China, kerjaan di China itu seperti apa dan keadaan di China itu seperti apa. Menurut saya pribadi lebih baik kalian mencari kerjaan yang resmi ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Singapura atau ke Malaysia. Gaji itu kalau umpamanya kita giat, kita bisa nabung, dan kalau umpamanya nasib kita baik, majikan insya Allah kasih kita lebih juga. Jadi tergantung nasibnya kita di negara orang bagaimana gitu. Meskipun di China gajinya lebih besar, tapi tidak kemungkinan ya kalau kita kerja ke Hong Kong, majikan kita baik, majikan kita moral, dan rezeki kita dapatnya di Hong Kong atau di negara-negara yang lain gitu. Gitu aja video dari saya. Terima kasih yang sudah mampir di channel saya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.